Shalom, selamat malam rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar serta merenungi firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-28. Yang saya yakin bahwa rekan-rekan telah membacanya di rumah masing-masing. Namun, sebelum kita bersama-sama merenungi firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini, kami bisa berkumpul untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, firman Tuhan yang boleh kami dengar, bisa kami pahami, serta kami terapkan dalam hidup kami masing-masing. Amin. Rekan-rekan yang terkasih, Injil Matius pasal 24 ayat 15 hingga yang ke-28 merupakan respon Yesus atas pertanyaan para murid sewaktu Yesus mengajar di Bukit Zaitun. Pertanyaan para murid terkait dengan apa yang akan terjadi pada hari di mana akhir zaman atau akhir dunia tiba. Tapi jika kita perhatikan lebih cermat pada perikop sebelum-sebelumnya, Yesus mengatakan bahwa bait suci akan diruntuhkan. Maka mungkin saja para murid bertanya kepada Yesus setelah mendengar pernyataan itu. Namun seperti yang Alkitab kita catatkan pada bacaan kita hari ini, Yesus menjawab cenderung pada persoalan tentang akhir dari dunia. Satu hal yang Yesus katakan tentang akhir dunia adalah hari di mana penuh dengan orang-orang yang berusaha menyesatkan umat yang percaya kepada Kristus. Tapi yang kita tidak tahu adalah kapan hari itu akan terjadi. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus tidak mengatakannya secara pasti. Yesus hanya mengatakan bahwa hari itu akan tiba layaknya seperti seorang pencuri pada malam hari, atau seperti pengantin pria yang sedang ditunggu dalam perjamuan pesta kawin oleh ke-10 perempuan yang membawa pelita. Yesus hanya memberitahukan tanda-tandanya saja kapan hari itu akan tiba. Seperti gejala pada penyakit. Kita bisa merasakan sakit, tapi belum mengetahui apa nama penyakitnya karena itu baru gejalanya saja. Nah, rekan-rekan yang terkasih, boleh jadi Yesus bermaksud bahwa jangan terlalu fokus pada apa yang akan terjadi ketika akhir dunia tiba. Tetapi fokuslah pada persiapan apa yang dapat kita lakukan untuk menyambut kedatangan Dia. Yesus sendiri mengatakan kepada umatnya, jika umatnya telah siap dalam penantiannya, umatnya tersebut akan merasakan kelegaan yang luar biasa. Sama seperti perumpamaan tentang seorang hamba yang didapati oleh tuannya melakukan segala pekerjaannya dengan baik. Atau sama seperti seorang hamba yang melipat gandakan talenta dari tuannya hingga berjumlah 10 talenta. Nah, rekan-rekan yang terkasih, menanti dalam kesiapan merupakan tema yang hendak mengatakan bahwa seluruh kehidupan kita, seluruh hidup kita adalah masa persiarahan dalam penantian. Menanti dalam kesiapan adalah proses kita masing-masing untuk melengkapi diri, untuk berbenah, untuk membuat diri kita lebih baik di hadapan Tuhan. Rekan-rekan, seperti yang kita ketahui, sebentar lagi kita akan memasuki masa Advent. Yang mana masa Advent adalah
masa penantian akan kelahiran Juru Selamat kita. Sehubungan dengan masa Advent itu, bacaan kita pada hari ini berusaha untuk mengingatkan kita kembali, berusaha untuk mengingatkan kita di mana kita perlu memasang dekorasi dan hiasan pada diri kita untuk menyambut kedatangannya. Tidak hanya dekorasi atau hiasan pada rumah atau gereja, tetapi pada diri kita, yang mana kita bisa mengisi diri kita dengan persiapan yang bertujuan menguatkan iman serta percaya kita kepada Kristus. Yang mana persiapan itu bisa kita lakukan dengan cara melakukan segala pekerjaan, tugas, tanggung jawab kita dengan berlandaskan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita juga bisa berbuat kebaikan bagi sesama ataupun ciptaan lain. Rekan-rekan yang terkasih, dalam suasana dan situasi saat ini di mana pandemi COVID-19 menjadi momok bagi seluruh dunia, seolah-olah keadaan tersebut berusaha menuntut kita untuk menjalani masa Advent dengan penuh kesederhanaan, tetapi tidak mengurangi intensitas kita beribadah kepada Tuhan. Masa Advent dalam pandemi ini mengundang kita, mengajak kita untuk kembali mendekatkan diri kepada Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Masa Advent adalah ajakan untuk kita kembali merenungi apa saja yang telah menjadi persiapan kita dalam menanti kedatangan Kristus. Hingga pada saatnya nanti, Tuhan mendapati kita sama seperti gadis-gadis yang membawa pelita beserta minyaknya. Dan kita bisa mengikuti pesta perjamuan perkawinan bersama dengan sang pengantin laki-laki. Selamat menantikan Kristus dalam kesiapan. Tuhan merangkul kita semua dengan kasih-Nya. Amin. Rekan-rekan yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa untuk firman Tuhan yang bisa kita renungkan bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini kami merenungi firman-Mu bersama-sama. Kiranya Tuhan Engkau memampukan kami dalam kami mempersiapkan diri kami semakin menyerupai Kristus. Sehingga pada saatnya nanti Engkau menjumpai kami telah siap. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.